Oke, assalamualaikum ya dulur. Untuk yang di video kali ini saya mau membagikan sedikit cara untuk merakit driver OCL 150 watt ya. Untuk bahan-bahannya ini ada, untuk drivernya saya memakai ini OCL 150 watt. Nah, kemudian ada ini tune kontrolnya ya. Tune kontrolnya ini yang biasa, belum ada fitur subwoofernya, hanya ada bass, treble sama volume. Kemudian ini ada dioda kiprok ya, ini sudah ini berapa ampere, ini 35 ampere ya, adanya ini bekas. Kalau dulur-dulur nggak punya yang ampernya besar ya, minimal sama dengan ampere trafo yang mau dipakai nanti ya, itu minimalnya banget. Kalau lebih besar ampere kalau lebih besar dari ampere trafonya itu lebih bagus ya. Kemudian ini sekalian sama modul MP3 Bluetooth ya. Kalau sekarang kan sudah rata-rata untuk ampli rumahan pakai MP3 Bluetooth ya, biar kabelnya enggak ngelawer kemana-mana. Oke. Kemudian ya ini untuk saklar dan PSU tune control sama MP3 Bluetoothnya sudah saya rakit ya. Untuk ini kan dari kabel input PLN ya, ini yang satu masuk ke 0 sini. Nah ini, kemudian yang satu melewati saklar dulu. Nah, dia masuk ke saklar, kemudian output saklar masuk ke 220 yang di sini, yang ini. Nah, kemudian untuk bagian untuk PSU ini ya, tune control dan juga MP3 Bluetooth, ini yang satu yang dari 0 dari 0 ini masuk ke min elko. Ini elko saya pakai 35 volt 2200 mikro ya. Kemudian saya ambil 6 volt di sini. 6 volt di sini saya kasih dioda. Kemudian ini yang ada gelangnya ini arahnya ke plus bagian elko ya. Nah, nanti yang di sini untuk outputnya nanti yang untuk supply tune control ini dan juga MP3 Bluetooth ya. Kemungkinan ini untuk voltase 6 volt ini kurang besar ya. Ini sementara tak coba 6 volt dulu, nanti kalau drop saya pindah ke 9 atau 12 volt ini ya, yang dari trafo. Soalnya kalau MP3 Bluetooth itu kadang harus supply sendiri ya, harus trafo sendiri, kadang seperti itu, karena suka mati sendiri kalau dicampur-campur ya. Dan juga kadang ada nggak bersih, ada suaranya nggak bersih ya, begitu ya. Tapi kadang juga bisa ya, tapi nggak tentu begitu. Kemudian untuk di bagian PSU untuk supply drivernya ya, ini untuk penyambungannya
Bentar. Nah ini kan ada plus ya yang di sini. Ini kan plus, ini min. Nah ini nanti yang ke elko. Wah, elko nya mana ini? Oh ya, ini lupa saya sebutin tadi ya. Nah ini ke elko plus, ini ke elko min, dan nanti bagian CT nya ambil di sini ya, nanti masuk ke sini. Untuk perakitan awal ya, ini kalau menurut saya itu jangan dulu ambil tegangan yang tinggi ya untuk rakit awal. Ini saya pakai 15 volt dulu, karena takutnya nanti kalau ada salah pemasangan itu enggak langsung merembet kemana-mana ya untuk yang kebakarnya, takutnya seperti itu. Nah ini untuk pin yang di trafonya banyak karatnya, kurang lengket. Nah seperti ini untuk bagian penyambungan dari trafo ke dioda kiproknya. Jadi masing-masing ini ya 15 masuk ke yang enggak ada tandanya tadi, dan ini bagian CT. Kemudian elko nya, ini elko saya pakai 50 volt 10.000 mikrofarad. Ini di seri ya, sini plus, sini min, ini plus, ini min ya. Nanti CT nya di sini. Ini untuk CT saya kasih 2 kabel. Nah yang nggak kelihatan ya, untuk CT nya ini 2 kabel ya, yang satu nanti untuk ground ke drivernya ini, yang satu nanti untuk jalur ke output speaker ya, atau min speaker. Jadi ambilnya dari CT sini ya, bukan CT di trafo. Untuk penyambungannya ini ya, yang main ini dapat main elko, yang ini yang sebelahnya yang plus ini dapat plus bagian elko. Oke ya dulur, mohon maaf tadi saya jeda ya, baru azan. Ini saya ulangi untuk di bagian PSU ya. Untuk di bagian PSU yang ini, yang kuning ini 15, yang tengah CT yang paling pinggir ini juga 15 volt ya. Ini yang kuning ini masuk ke dioda yang tidak ada tandanya itu ya. Ini bolak-balik kanan kiri ini juga bisa, nggak apa-apa. Kemudian yang sini plus, ini masuk ke plus elko sini. Kemudian yang bagian min ini yang di dioda ini masuk ke bagian min elko. Kemudian CT trafo ini masuk ke tengah-tengah sini ya. Nah ini antara elko min dan elko plus di sini. Nanti untuk ground di driver dan juga min speaker ambilnya di sini ya. Kemudian ini untuk jalurnya ke driver ya.
untuk supply-nya bagian plus, dan ini bagian main. Kemudian ini untuk CT nya yang ke driver dan juga nanti untuk output speaker. Ini saya kasih dua sekalian seperti ini ya, ini main, ini plus, ini CT nya. Dan untuk penyambungannya ini yang plus masuk ke sini ya, ini ada tulisan yang plus dan ini min, dan outputnya di sini ya, nanti untuk bagian output positif ya ke speakernya. Saya solderkan dulu. Ini yang plus, ini yang min ya. Terus bagian ground ya, oh ya ini lupa, bagian ground kan ini di sini nggak ada yang tulisannya ground ya, ini saya gabung di sini ya, yang di bagian input. Ini juga biasanya ada yang dibikin kotak putih tapi ini sama ya. Jadi ini yang bagian input untuk audionya nanti yang di sini ya, yang nanti ketemu sama ini ya, kapasitor 104 ini 100 nano ini yang di sini. Ini yang untuk input audionya nanti jalurnya yang ke sini ya, atau bagian plus audionya. Ini yang seperti ini untuk di bagian drivernya seperti itu ya. Sebentar tak, untuk ukuran kabel bisa disesuaikan ya, pakai yang agak besar juga bisa biar lebih bagus. Ini untuk output speakernya. Nah, nanti output speakernya ini ya, sama ini 2 biji ini. Oke, untuk di bagian drivernya seperti itu. Kemudian di bagian tune controlnya ini tadi kan sudah dipasang ya, tinggal disambung saja di bagian min dan plusnya. Ini ya, ini min, ini plus, tinggal dimasukin ke sini, ada tulisan PDC ya. Ini untuk positif negatif, dan output ini nanti masuk ke driver sini. Kemudian input ini dapat dari sini, dari output MP3 Bluetooth ya. Oke, coba saya sambungkan dulu. Ini untuk bagian supply-nya sudah ada, dan ini tinggal ke mana ini output. Nah, ini untuk output audio ya. Jangan pakai kabel yang seperti ini ya,
ini sangat tidak dianjurkan. Sebisa mungkin untuk jalur audionya, input ataupun output audionya, pakai kabel SCARM seperti ini ya, karena nanti bisa timbul dengung dan juga noise ya. Untuk kabel yang strip seperti ini pun kadang bisa menimbulkan noise ya untuk bagian audionya kalau pakai kabel seperti itu. Tapi terkadang juga aman ya, nanti juga terpengaruh dari penataan juga bisa berpengaruh begitu. Tapi sebisa mungkin kalau ada dana lebih ya dikasih kabel SCARM sekalian biar lebih bagus, biar lebih enak juga ngerakitnya. Jadi untuk menghindari trouble ya. Untuk outputnya ini sudah saya hubungin ke sini ya, ke driver di sini. Dan kemudian untuk input yang di tune control ini ketemu sama output yang di sini ya. Jadi output MP3 Bluetooth ini masuk ke input tune control. Nah, outputnya sini ya, LO, AG, dan RO ya. Ini untuk RL nya, dan yang tengah ini ground. Yang masing-masing di kiri ini, yang RL ini bisa digabung ya untuk kabelnya. Sebentar. Nah ini ya, yang RL ini saya gabung, yang pinggir-pinggir ini, yang tengah ini ground. Ini output dari sini masuk ke input tune control sini ya. Oke ya, cuman seperti ini ya. Ini harusnya sih di sini, tapi ini jebol ini jalurnya. Oke, untuk penyambungan inputnya seperti itu. Dan ini untuk PSU di MP3 Bluetoothnya ini saya coba ikutin di sini ya, di bagian tune control sini. Ini untuk suplainya ini 12 volt ya, MP3 Bluetooth ini 12 volt. Tapi biasanya amannya supaya lebih awet itu sekitar 9 volt ya, supaya untuk jangka panjangnya lebih awet. Tapi pakai 12 volt juga nggak apa-apa. Oke, seperti itu ya. Untuk penyambungannya cuman seperti itu. Ini yang merah ini untuk antena radio. Tapi kadang antena radio di MP3 Bluetooth ini untuk fitur audionya kurang begitu peka ya. Jadi kadang nggak difungsikan untuk radionya. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kan sudah hampir selesai ya
perakitannya, pengkabelannya. Sebelum ini nanti disambung ke speaker ya, ada baiknya juga dicek dulu untuk jalur pengkabelannya ini, takutnya nanti ada yang kebalik begitu. Dan kemudian ada baiknya juga untuk DCO juga dicek dahulu sebelum nanti dihidupkan ya, seperti itu, untuk menghindari ya kerusakan kalau misalkan kebalik ya. Saya keliru lah. Nah seperti ini ya, takutnya nanti ini kan saya keliru, ini jalur PSU ini saya masukin ke input audio ya. Nah takutnya seperti ini, takutnya salah jalur seperti ini harusnya di sini. Oke, nah ini untuk MP3 Bluetoothnya sudah nyala ya, tinggal kita cek untuk suaranya. Oke ya dulur, mungkin itu sedikit berbagi video cara perakitan driver OCL 150 watt ya. Sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.